Assalamualaikum Ibu Farah. Waalaikumsalam Ibu Ria. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Oh iya, Alhamdulillah. Nah Ibu, ini merupakan percakapan pra observasi kita karena setelah ini Ibu akan melakukan coaching, ya. Nah sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang terlebih dahulu ingin saya sampaikan. Ini terkait dengan mendiskusikan rubrik yang bisa kita nilai untuk ketercapaian kompetensi coach nantinya. Apakah nanti sebentar Ibu melakukan coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum? Kemudian apakah bisa merespon pertanyaan yang diberikan oleh coach, memberikan pertanyaan berbobot misalkan, dan juga menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coach seperti mengedepankan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari si coach. Nah Ibu, dari kompetensi-kompetensi yang tadi, apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, baik Ibu, yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, yang lebih spesifik yang Ibu ingin saya observasi nantinya? Mungkin ini Bu, mendengarkan secara penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Oke, nah untuk ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan tadi kira-kira apa ya Bu? Iya baik, saya ingin coach menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, kemudian menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, sangat baik sekali. Oke Ibu Ria, demikian dulu percakapan pra observasi kita kali ini. Silakan setelah ini Ibu Mulia bisa melakukan coaching terhadap coaching. Baik Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu Ria. Waalaikumsalam Pak Amin. Ibu Ria, mohon maaf, apakah Ibu Ria ada waktu hari ini sayang? Baik Pak Amin, boleh Pak Amin. Kira-kira ada masalah apa ya Pak? Begini Ibu Ria, saya ini ada masalah di sekolah. Teman-teman guru dari tahun ke tahun ini tidak benar mengalami perubahan. Penyampaian materi yang mereka gunakan metode itu saja. Sepertinya metode ceramah terus. Padahal kita tahu zaman sekarang kan teknologi sudah canggih Bu. Tapi guru-guru di sekolah tidak mau ada perubahan, hanya mengandalkan metode itu saja, sehingga pembelajaran menjadi kurang bervariatif. Baik. Kira-kira dari percakapan ini Pak, tujuan apa yang ingin Pak Amin harapkan? Yang jelasnya dengan adanya percakapan ini Ibu, adanya perubahan dan merubah metode pembelajaran yang guru-guru sampaikan ke kelas. Oke. Perubahan apa nih yang Pak Amin harapkan dari metode atau media pembelajaran yang bervariatif? Perubahan yang jelasnya adanya perubahan dan merubah metode pembelajaran. Oke, kalau begitu kira-kira strategi apa yang akan Bapak lakukan? Ini strategi yang saya lakukan seperti ada pelatihan begitu, mungkin ada mentoring, atau yang saya inginkan itu ada pendampingan individu. Artinya ada yang sudah lebih menggunakan metode yang bervariatif, lalu mendampingi teman-temannya yang baru paham tentang metode yang bervariatif tersebut. Baik Pak Amin. Selain strategi tadi nih yang sudah disebutkan, adakah strategi-strategi lain lagi yang akan Bapak lakukan? Di dalam benak saya ada strategi yang saya ada strategi lagi yang harus saya lakukan. Saya mau ini ke kepala sekolah, menyampaikan ke kepala sekolah untuk membuat semacam pelatihan gitu dalam bentuk workshop untuk menggunakan media yang lebih bervariatif. Iya. Oke, dari ketiga kegiatan yang sudah Bapak persiapkan tadi nih, kira-kira menurut Bapak yang paling nyaman yang mana ya supaya cepat terrealisasi? Pada ketiga kegiatan itu, setelah yang jelasnya saya membutuhkan waktu yang lebih cepat, yaitu mentoring. Mentoring itu kalau untuk pelatihan atau workshop itu terlalu lama Bu. Terlalu lama, lalu dia membutuhkan persiapan yang matang.
Setelah itu kita harus itu juga membutuhkan biaya, dan juga kita harus mencari narasumber yang kompeten. Baik. Kira-kira kapan nih pelaksanaannya? Insya Allah dalam waktu dekat, dalam 2 minggu ke depan lah, insya Allah. Oke, baik Pak. Untuk mentoring nih Pak, kira-kira Bapak membutuhkan support atau bantuan siapakah dan bagaimanakah? Ya, yang jelasnya sport itu yang saya butuhkan adalah bantuan dari rekan sejawat, rekan sejawat yang ahli di bidang IT atau guru-guru yang sudah menggunakan pembelajaran bervariatif yang sudah terbiasa. Oke, baik. Untuk menggunakan metode yang bervariatif, bisa dikatakan kondisi idealnya itu berada pada level 10. Nah, kira-kira sekolah Bapak berada pada level berapa ya? Kalau saya perkirakan Bu, sekolah kami itu kemungkinan dia berada pada level 5. Oke, baik. Kira-kira bisa ditingkatkan pada level berapa nih Pak dengan adanya perubahan pembelajaran secara inovatif? Insya Allah Ibu Ria, sekolah kami ini mudah-mudahan dia berada pada level 7 atau level 8 karena kalau ke level 9 sampai level 10 mungkin agak sulit, dan masih banyak di sekolah saya ini guru-guru senior yang mungkin yang harus kita latih. Oke, baik Pak. Setelah ini, apa yang akan Bapak lakukan untuk melakukan perubahan Pak di sekolah Bapak? Ya. Yang saya lakukan perubahan yaitu kegiatan mentoring, pendampingan individu, dan workshop yang harus dilakukan di sekolah. Oke Pak, baik sekali Pak. Nah, dari percakapan kita pada hari ini nih Pak, apa sih yang sudah Bapak dapatkan? Yang saya dapatkan yaitu pencerahan, alhamdulillah Ibu, seperti rencana melaksanakan mentoring itu saya harus laksanakan. Terus yang berikutnya menyelesaikan permasalahan pembelajaran ini di sekolah kami, mudah-mudahan akan terselesaikan dengan masalah-masalah secara Coach sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam buat saya. Oke, baik Pak Amin. Demikian dulu ya Pak percakapan kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan semoga apa yang diinginkan oleh Pak Amin dapat tercapai di sekolah Bapak ya Pak. Ya, Iya. oke. Terima kasih Ibu Ria sudah menerima keluh kesah saya. Semoga apa yang dilakukan hari ini dapat bermanfaat sehingga terdapat perubahan yang ada di sekolah kami ke depannya. Baik Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, ini percakapan kita setelah pasca observasi Ibu melakukan coaching tadi. Bagaimana perasaannya Bu? Ya, alhamdulillah saya merasa agak lega dengan percakapan yang sudah kami lakukan tadi. Oke, nah pada saat Ibu melakukan coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi? Iya, baik yang telah saya lakukan tadi yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian saya melakukan rencana aksi dan juga tanggung jawab, dan untuk menggali kunci menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Ya, nah berdasarkan catatan observasi saya yang tadi sudah saya lakukan pada saat proses coaching tadi Ibu antara Ibu dengan Pak Amin, itu sudah berjalan sesuai dengan alur kita. Ibu sudah menggunakan menanyakan tujuan, kemudian Ibu mengidentifikasi masalah, menentukan rencana aksi dari si coach, dan juga tanggung jawab. Nah, pada saat proses coaching tadi, Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali si coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, Bu, ini tentunya sudah sesuai dengan prinsip coaching ya. Nah, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching yang telah Ibu lakukan barusan? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dengan cara lebih memahami proses coaching secara lebih baik lagi. Ya, saya harap juga demikian Bu. Semoga ke depan kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, untuk itu demikian untuk pasca observasi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Ibu.
Permisi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Ibu Pak, silakan duduk. Terima kasih Pak. Begini Ibu Pak, ini kan merupakan percakapan pra coaching. Iya. Maka sebelum Ibu Pak coach terhadap coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Ibu. Untuk mendiskusikan rubrik penilaian, itu harus Ibu, yang pertama itu yang harus Ibu lakukan adalah apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Itu yang harus Ibu lakukan. Yang kedua, Ibu harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Yang berikutnya, Ibu harus merespon pertanyaan dari coaching dan menyesuaikan dengan prinsip coach diantaranya. Harus ada kemitraan, harus ada proses kreatif, dan maksimalkan potensi coaching. Iya. Lalu ini saya mau bertanya buat Ibu. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coach? Pada coaching kali ini yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Dari tiga tadi, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Saya ingin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Terus kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengimbangan yang diinginkan itu apa Ibu? Pada saat saya melakukan coaching, saya ingin si coach saya itu bisa memberikan solusi-solusi dari apa yang dihadapi atau permasalahannya dia, Pak. Oke Ibu Pak, demikian dulu ya, demikian dulu yang Ibu Pak pra observasinya kali ini. Selanjutnya silakan Ibu Pak bertindak sebagai coach, lalu menanyakan pertanyaan terhadap coach. Oke, terima kasih banyak, Pak. Oke. Assalamualaikum Ibu Farah. Waalaikumsalam, Ibu ya. warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabarnya Ibu Farah? Alhamdulillah, baik, Bu. Ibu, kira-kira Ibu ada waktu tidak sebentar? Oh, tentu dong, saya punya waktu. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu, Ibu? Jadi begini Bu, ada yang ingin saya diperbincangkan dengan Ibu hari ini. Jadi begini Bu, teman-teman guru saya di sekolah tuh dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Terkait dengan penyampaian materi mereka di kelas selalu monoton. Mereka menggunakan metode-metode itu saja, terutama metode ceramah yang tentunya sangat membosankan bagi siswa. Padahal kita tahu nih, zaman semakin canggih, perkembangan teknologi semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau berubah, hanya mengandalkan metode itu saja, sehingga pembelajaran yang mereka lakukan di kelas kurang bervariatif. Oh, nah, jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu harapkan? Baik Bu, saya ingin adanya perubahan, kemudian saya ingin merubah metode pembelajaran yang mereka lakukan. Perubahan yang seperti apa ya yang Ibu harapkan? Oke baik Bu, saya ingin adanya perubahan dan merubah metode pembelajarannya Bu. Gitu. Kira-kira dari keinginan Ibu tersebut, strategi apa yang bisa Ibu lakukan? Oke Bu, strategi yang ingin saya lakukan itu seperti pelatihan, kemudian mentoring, dan pendampingan individu. Oh, seperti itu ya. Iya. Nah, dari ketiga strategi tadi, adakah strategi yang lain yang biasa mungkin sudah Ibu lakukan pada permasalahan yang lain? Ya baik Bu, yang sudah saya lakukan yaitu konsultasi dengan Kepsek, kemudian untuk membuat semacam pelatihan, kegiatan workshop untuk menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif sehingga pembelajaran di kelas dapat berinovatif. Dari kegiatan-kegiatan tersebut nih Bu, nah kira-kira dari kegiatan tersebut mana nih yang paling nyaman dan sisanya bisa terrealisasi dalam waktu dekat ini? Ya, baik Bu. Jadi menurut saya yaitu mentoring. Kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan butuh waktu yang dan persiapannya juga matang dan kemudian biayanya juga banyak dan juga mencari narasumber yang tentunya harusnya kompeten. Iya, betul ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk kegiatan mentoring tersebut kapan nih bisa Ibu lakukan?
Tentunya saya sangat berharap dalam waktu dekat ini Bu, kira-kira mungkin ya 2 mingguan lagi begitu. Oh, dalam kegiatan mentoring tersebut, kira-kira Ibu butuh dukungan atau support yang bagaimana sih Bu? Oke Bu, saya ingin bantuan dari rekan sejawat yang ahli di bidang IT Bu. Kebetulan ada teman-teman guru saya juga yang ahli atau guru yang sudah melakukan pembelajaran secara berinovatif. Oh. Nah, dengan menggunakan metode-metode yang bervariasi serta dengan kondisi pembelajaran yang inovatif, tentu misalkan nih kondisi idealnya kita beri 0 sampai 10. Nah, untuk kondisi ideal itu kan 10 ya. Kira-kira pada level berapa nih kondisi yang dihadapi oleh sekolah Ibu sekarang? Kira-kira untuk di sekolah saya tuh mungkin masih pada level 5. Iya. Iya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan level kondisi ideal itu di sekolah Ibu? Itu saya ingin menaikkan levelnya sampai ke level 7 atau 8, karena kalau ke level 9 sampai 10 mungkin agak sulit sih Bu ya, dan masih banyak guru-guru senior yang harus dilatih. Oke, nah lalu setelah ini apa yang Ibu lakukan untuk melakukan perubahan tersebut? Baik Bu, yang akan saya lakukan nanti yaitu yang pertama kegiatan mentoring, kemudian pendampingan individu dan juga workshop. Wah, bagus sekali ya. Oke, baiklah. Nah, kira-kira dari percakapan kita tadi nih, apa yang Ibu sudah dapatkan? Banyak sekali percakapan banyak sekali yang saya dapatkan dari percakapan kita kali ini Ibu. Terutama saya bisa mendapatkan pencerahan seperti rencana melaksanakan mentoring untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran di sekolah kami. Oh iya, syukur alhamdulillah. Oke, baiklah Ibu. Saya kira percakapan kita bisa cukup sampai di sini ya. Dan saya berharap rencana-rencana yang Ibu lakukan nantinya akan berjalan dengan mulus. Dan saya juga sangat berharap perbincangan lanjutan untuk mendengar perkembangan Ibu tentunya. Oke. Makasih Bu sudah menerima keluh kesah saya, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat ya Bu, dan semoga ada perubahan di sekolah saya. Saya juga berharap demikian Bu. Sukses selalu ya Bu. Sukses Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Pak. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana perasaannya Ibu Pak? Alhamdulillah saya merasa lega dan senang sekali Pak. Tadi proses coachingnya lancar ya Bu ya? Ya, alhamdulillah Pak. Ya, oke. Setelah Ibu melakukan coaching terhadap Ibu Ria tadi, maka ada beberapa pasca observasi ini yang perlu saya sampaikan buat Ibu. Ada catatan saya beberapa catatan ini. Saya mau tanya Ibu, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi? Pada saat proses coaching tadi, saya sudah mengarahkan coacher dengan menentukan tujuan kami, tujuan pendekatan kami. Kemudian saya berusaha untuk mengidentifikasi masalah coach saya. Kemudian saya juga sudah mengarahkan coach dalam memberikan kami aksi dan tanggung jawab. Dan saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada si coach saya, Pak. Oke, Bu. Ada lagi di sini ada catatan dari observasi yang berbasis bahasa yang ada coaching antara Ibu Pa dengan Ibu Ria tadi sudah berjalan dengan baik, di mana Ibu Pa bertindak sebagai coach, Ibu Ria bertindak sebagai coaching, itu sudah berjalan sangat maksimal sesuai dengan alur cerita. Dan juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Ria tadi selaku coaching, sehingga dapat menemukan solusi dari Ibu Ria, sehingga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching yang berlaku. Alhamdulillah Pak. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Tentunya saya ingin mengembangkan proses dari prinsip-prinsip coach tersebut Pak.
Oke Ibu Pak, mungkin demikian dulu ya. Demikian dulu observasi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan ke depannya apa yang kita lakukan ini bisa menjadi motivasi buat kita ke depan dan sekolah kita lebih baik lagi. Ya. Makasih banyak Pak. Oke. Assalamualaikum Ibu Ria. Waalaikumsalam Pak Amin, silakan duduk. Apa kabarnya hari ini Pak Amin? Alhamdulillah kabar baik Ibu Ria. Ibu Ria bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik Pak Amin. Karena hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Jadi sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Amin lebih dulu, ya. Oke, yang pertama ketika mendiskusikan rubrik penilaian, yang bertanya apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian lagi merespon pertanyaan dari coach. Dan yang berikutnya menyesuaikan dengan prinsip coach, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses aktif, dan memaksimalkan potensi coach. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan dulu beberapa pertanyaan nih Pak. Ya. Yang pertama, kompetensi apa yang harus dikembangkan pada coach? Oke, kompetensi yang harus saya kembangkan kepada coach yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif, setelah itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Yang berikutnya, bagian kompetensi mana sih yang secara spesifik ingin diobservasi? Dari 3 kompetensi yang ada, yang tadi saya sudah sebutkan, itu mungkin ada 2. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Dan yang terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan mana sih yang diinginkan? Indikator pencapaian yang saya inginkan begini Bu. Saya ingin pada saat coach saya dapat menemukan solusi dan masalah yang dihadapi, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Oke, baik. Baik Pak Amin, demikian dulu ya percakapan pra-coachingnya. Selamat melakukan coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Pak. Gimana kabarnya Ibu Pak? Alhamdulillah baik Pak Amin. Pak, ini Pak, apakah Bapak punya waktu sebentar? Alhamdulillah Ibu Pak, hari ini kebetulan saya tidak ada jam di kelas, jadi saya ada waktu untuk Ibu Pak dalam 15 menit ke depan, atau bahkan bisa sampai 20 menit. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Begini Pak, saya ingin menyampaikan sesuatu Pak. Di sini saya ingin tanyakan Bapak untuk hal itu. Ibu Pak, kalau boleh tahu, masalahnya setelah saya lihat dari sejak Ibu Pak masuk ini, kelihatannya Ibu Pak ada masalah. Iya betul Pak. Kalau boleh tahu masalahnya apa ya? Begini Pak, akhir-akhir ini saya lihat sepertinya teman-teman guru di sekolah saya itu mengajarnya begitu-begitu saja Pak. Metode-metode yang digunakan misalnya metode-metode itu saja yang monoton, sedangkan saat ini kan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin pesat Pak. Nah, seharusnya metode-metode yang diajarkan juga harusnya bervariasi Pak, supaya hal ini juga tentu bisa meningkatkan pencapaian dari anak didik kami. Oh begitu ya? Iya Pak. Ya, memang betul Ibu Pak. Apa yang Ibu Pak sampaikan memang betul. Saya kira dari percakapan kita hari ini Ibu Pak, mungkin apa tujuannya yang Ibu harapkan setelah itu? Tentunya saya ingin adanya perubahan Pak, seperti teman-teman guru saya menggunakan metode-metode atau media-media yang bervariasi. Begitu. Adanya perubahan atau merubah metode, perubahan apa kira-kira yang Ibu dapat dari metode pembelajaran bervariasi tadi?
Tentunya dengan perubahan metode dan media-media yang digunakan oleh rekan-rekan guru akan berdampak pada pencapaian siswa, Pak. Nah, saya ingin di sekolah kami terdapat perubahan di mana rekan-rekan guru saya lebih kreatif dan inovatif untuk menggunakan metode maupun media yang bervariasi, Pak. Kalau sudah Ibu Pak lakukan, kira-kira strategi apa yang dilakukan pada saat melakukan metode-metode tersebut? Saya biasanya sering melakukan sharing atau berbagi tentang praktik baik tentang metode dan media kepada rekan-rekan guru saya, seperti sharing secara face to face, Pak. Apakah metode itu saja atau sharing dengan teman sejawat atau pendampingan individu begitu ya? Ya, bisa jadi, Pak. Bisa melakukan pendampingan individu juga, Pak. Apakah ada metode yang lain selain atau ada strategi lain selain metode pendampingan individu? Saya pikir bisa menggunakan mentoring, Pak, atau juga bisa dengan mengadakan semacam pelatihan atau workshop kepada rekan-rekan guru, Pak. Mungkin berarti ada 3 ya Ibu ya? Iya. Ada tadi ada pendampingan, ada workshop, ada pelatihan. Iya. Kira-kira dari ketiga itu yang paling diutamakan dalam waktu dekat ini harus dilakukan. Saya rasa mentoring, Pak, karena kalau misalkan pelatihan atau workshop butuh waktu, kemudian juga butuh biaya dan koordinasi yang cukup lama, Pak. Apakah ada pada saat kegiatan mentoring, kira-kira Ibu membutuhkan support atau bantuan dari siapa atau bagaimana gitu? Terkait dengan mentor ini, saya pikir saya butuh dukungan dari teman rekan sejawat saya. Kemudian karena ini terkait dengan media pembelajaran, mungkin saya juga butuh dukungan dari guru IT, Pak. Oh ya, jadi begini ya Ibu, untuk menggunakan metode yang bervariasi bisa dikatakan sebagai kondisi yang ideal. Ya. Nah, itu dia berada pada level 10. Saya mau tanya Ibu, kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini sudah berada pada level berapa? Kalau menurut saya, Pak, saat ini untuk pemakaian metode dan media di sekolah kami mungkin berada pada level 5, Pak. Oh iya. Kalau berada di level 5, kira-kira bisa ditingkatkan pada level berapa dengan adanya perubahan pembelajaran yang inovatif yang sudah dilakukan? Mungkin ke level 7, Pak. Oh iya. Setelah ini apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Tentunya saya ingin menerapkan strategi-strategi seperti mentoring tadi, Pak. Kemudian tentunya saya butuh strategi-strategi atau langkah-langkah yang perlu saya lakukan untuk melakukan kegiatan mentoring itu. Baik. Jadi ada 3 tadi Bu ya. Iya. Ada pendampingan individu, ada pelatihan atau workshop. Oke, baiklah Ibu Pak. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang telah Ibu dapatkan? Ya, saya senang sekali, Pak, sudah bercakap dengan Bapak terkait dengan permasalahan ini. Tentunya dari percakapan ini saya sudah bisa mendapatkan strategi atau langkah-langkah yang bisa saya lakukan seperti mentoring untuk menyelesaikan masalah pembelajaran di sekolah kami. Untuk sementara Ibu kita sudahi dulu ya Bu ya. Nah, sementara kita sudahi dulu kegiatan coaching ini. Mudah-mudahan dari kegiatan coaching ini dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan di sekolah Ibu dengan baik. Ya, amin. Terima kasih, Pak, atas waktunya hari ini sudah mendengarkan dan meluangkan waktu bersama saya untuk memberikan saya sedikit pencerahan terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Oke Ibu, Ibu kalau misalnya Ibu ada masalah atau apa, silakan Ibu datang ke saya kembali lagi. Kita bicarakan dengan baik supaya permasalahan yang ada di sekolah Ibu bisa dapat kita atasi dengan baik. Ya, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya hari ini. Oke Ibu,
Permisi Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Amin. Sekarang ini merupakan percakapan kita pasca coaching ya. Tadi saya sudah melakukan observasi terhadap coaching yang sudah Bapak lakukan. Oke, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching? Oh, pada saat coaching tadi Ibu, saya coaching Ibu Pak tadi, yang saya lakukan itu menanyakan tujuan yang pertama. Setelah itu saya identifikasi, lalu rencana aksi, dan yang satunya itu saya lakukan tanggung jawab, sehingga bisa menggali coaching untuk mencari solusi-solusi permasalahannya. Oke, baik. Dari pengamatan saya tadi ya Pak Amin ya, coaching yang telah dilakukan antara Pak Amin dan Ibu Farah sudah sesuai dengan alur tirta. Dan kemudian Ibu Farah juga sudah menemukan solusi yang harus dilakukan. Kemudian sudah sesuai dengan proses coaching. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Dengan cara lebih memahami lagi aktivitas coaching lebih baik lagi. Oke, baik. Semoga coaching yang telah kita lakukan ini dapat bermanfaat ya Pak. Demikianlah coaching kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.